Apa sih ngono? Nah ngono. Nah, syukur. Kenapa? Maka harus dibersihkan, ditasawufkan kan? Maka tasawuf itu berbeda dengan mutasawwif ya atau sofai dengan sufi beda. Ya toh. Suf orangnya sufiyun. Tapi kalau tasawuf itu mutasawwif atau sofai. Berarti sofa ya suf. Tapi kalau suf itu benda. Gombalamo itu loh suf. Lah, orang-orang yang pakai baju compang-camping dari kulit yang bau, tambal-tambalan, gombal-gombal ditambal jadi baju, julukannya sufi. Makanya iki salahnya. Orang tasawuf itu tampil ganteng, saya lumayan. Maksudnya berupaya untuk lebih. Saya bukan sufi, saya itu sofai gitu. Saya bukan sufi, karena sufi itu nggak tahu adus. Iya, gelandangan betul loh. Hidup nomaden, malas kerja, nggak sugih. Tapi lek sofai kudu sugih, kudu sugih. Lek iso kudu luwih sugih timbang Gusti Allah. Iso nggak? Bisa toh. Abu Nawas lebih pintar timbang gitu. Dia punya anak, Allah nggak punya kan gitu kan lawan. Siapa bilang Allah itu maha kaya? Saya lebih kaya saya gitu kan. Nah, kan selalu ada gitu-gitu itu. Tapi kamu kalau muni gitu hatimu untuk totol ya. Kenangi sok kualat tenan lek. Lek ragu kualat, tapi lek pas enggak. Tapi lek pas enggak tambah munggah. Lek pas enggak. Aku luwih sugih timbang Gusti Allah. Aku ndek bojo Gusti Allah enggak duwe ya. Aku ndek WC Gusti Allah enggak duwe kan misalnya. Loh, WC ki nek Gusti Allah. Ya tapi kan tak dikuasai aku. Yo gegeran lah pokoknya terserah. Awas hati-hati. Ya, ini khusus. Jadi ojo sufi tapi sofai. Berasal dari sofa, yasu, sofaun. Maka perjalanan hidup itu digambarkan oleh sa'i kan, sa'a, yas'a, sa'yan. Itu dari sofa. Bersihkan. Ojo duwe prasangka jelek. Tur ojo hormat wong krono. Orang itu wajib kaya iya, tapi kalau orang itu kebetulan nggak kaya ojo dihina itu loh. Belum kaya itu loh. Doakan. Ono wong sugih sulapi kamu juga musyrik gitu. Wong sugih kaya apa padha ae. Ya. Padha ae. Ngonone padha. Ya. Enggak, sebenarnya kalau laki-laki yang diinginkan apa? Adam itu yang diinginkan apa? Hawa kan? Ya. Wong lanang iki ojo materialistik. Wong lanang itu hedonistik. Golek penak. Golek enak. Makanya kerja keras lah. Kayak apa? Kayak itu wong wedok maksudnya. Nunggu bojone maksudnya. Iya, makanya wong lanang golek duit sing akeh gitu bojo. Maksudnya nunggu bojone. Lah iku ben dapat servis. Lah kowe nggo duit. Heeh. Lho Nabi Adam itu sudah terlempar dari surga ke dunia, didudui gunung, ditunjukin laut, ditunjukin apa itu pemandangan, nggak tertarik. Biasanya ada di sana dulu. Tapi dia kedanan sama Hawa, soalnya tahu ngerasa itu. Nah, aslinya itu loh. Lah delok iso ngempet aku raro enggak masalah, aku raro gunung enggak masalah, tapi sing sitok enggak nampet ngono lah aslinya. Nah, itu menunjukkan itu menunjukkan lek wong lanang iku hedonistik, libido seks. Oleh karena itu Sigmund Freud itu benar. Hanya jangan dikatakan kafir ya. Benar. Lek wong wedok itu duduk iku, kowe aja salah paham loh. Wong wedok itu materialistik. Ya Mas ya ning swarga ngono ning donya jek doyan ngonoan. Mangane wong wedok iku kudu dipacaki. Ya lho. Skincare kudu larang. Mas Glu. Lah Mas. Sampeyan tanya istrinya jenengan? Nggih. Kerudungnya berapa? Kuwatah. Lah, kopiahe jenengan pinten? Lah kane lah ya. Pinten taun. Kono ae wong. Lange wong lanang. Mboten niku pas ngono. Oh. Niku pas kodratnya. Nah, wong wedok sepatune 20. Awake dhewe sitok ora ganti-ganti. Ora perlu iku, aku sing penting oleh iku. Kan niku. Wis kira-kira lho. Wasil gak paham belas apa. Jadi takwa
itu bukan fenomena zahir tapi fenomena batin. Hendaknya yang zalika wa may yu'adzim kita agungkan min syairillah dari zawahir itu hendaknya muncul dari takwa yang dalam hati. Itu dalam surat Al-Hajj ayat 32. Surat Al-Hajj surat 22. Ayat 32. Kok apal ya? Apal aku iso. 22 32. Bene iki dosen delodok iki bareng. Remen banget. Wani soalnya ngono. Lek jaim ini enggak patek nguasai. Lek ditekoki wedi. Nanti aku keliru ragu alias enggak mukmin alias kafir. Dalam perspektif tasawuf orang itu enggak boleh ragu. Wong lek ragu tambah goblok. Kamu gelut tinju nek ragu tiba. Tapi lek mantep menang kalahan pokoke grok ngono. Gini rodok kalah Melayu. Kayane lek dijak gelut, aku duduk tukang gelut. Aku seneng aku duduk gelut. Seneng aku wong wedok golek nang wedok aku wani ngono. Lek jak tarung enggak wani jelas. Kecuali lek tarung merebutkan perempuan enggak apa-apa. Harga mati. Nah, harga mati lah itu. Ya, harga mati. Tapi kalau mek tarung merebutkan apa harga diri perkara duit isini-sini. Wong lanang kok gelut rayaan donya isini-sini. Tapi nek gelut perkara bojone enggak apa-apa. Bangga lah bener. Iya, wajib ngono lho ya toh. Carok, Pak. Ya, carok. Ya. Kehormatannya di situ. Carok. Bojone kok dijarak. Jak carok ya. Heeh. Aja golek maneh. Carok dhisik marang golek maneh. Baik, mumpung gak ono wedoke ya. Bunda. Pura-pura enggak dengar. Enggak. Oh, sudah biasa. Ya, ya udah. Kebal. Sudah syukur. Udah kebal. Dan terakhir adalah nafsu. Iman, ilmu, nikmat, takwa, nafsu. Nafsu yang harus dipimpin oleh iman, dikontrol oleh ilmu, dirasa oleh nikmat, dicek oleh takwa. Nafsu itu satu, kerjanya 7. Nafsu dalam diri kita kerjanya 7. Satu nafsu itu, kerjanya 7. Pekerjaan akan menghasilkan sifat. Sifat akan melahirkan nama atau sebutan. Kerjanya ngamuk disebut dengan amarah bisu. Nah, kerjanya mengumpat atau kerjanya mengolok orang atau apa mencela disebut lawama, gitu kan? Maka nafsu kita itu satu. Ketika dia itu amarah mendorong diri kita bisuin pada kejelekan, maka amarah bisu. Nah, ketika itu dituruti menjadi lawama, terekspresikan. Kalau amarah bisu itu di dalam, tapi kalau lawama sudah terekspresikan. Amarah bisu tidak boleh, maka lawamah tidak muncul. Mendorong, tapi dorongannya berubah menjadi mulhamah. Dorongannya tetap, tapi arahnya berbeda. Yang pertama, bisu nggak boleh, lawamah tidak terjadi, tetap mendorong, tapi mulhamah, tulhim, sahibaha, fi'lal khairat. Ini kayak ceramah mubalek tapi kuliah tenan ini. Asli ini ilmiah. Nah, ini kayak modelnya kayak mubalek kampungan, tapi aslinya ini yo. Aslinya tenanan. Gak ada wong iso ngene iki. Neng win mek aku tok. Ben yakin maksudnya. Sak win Malang sing iso ngene mek aku tok. Lek luweh pinter akeh ngono lho maksudnya. Tapi lek sing iso koyo ngene iki aku tok. Ora salah to, wong sih. Nanti lek ngeluwi saya banyak, tapi lek iso koyo aku enggak iso. Wong-wonge beda. Lho kata-katane persis mulutnya enggak sama kan? Lah itu. Beda. Kata-katanya metodologinya podo ya. Tapi kan mulutmu dengan mulutku beda gitu. Jadi sing iso mek aku tok. Makanya orang itu kudu pinter main kata-kata supaya iso syukur. Metune sombong ben gateli wong. Wong sing anu guyu, sing anu mangkel ben. Dadi Sing kroso mangkel. iya, kita ciptakan dua orang itu. Aja mek siji. Kalian kalau jadi dalang itu aja mek Janaka tok, kudu ana cakile. Engko gak nek nonton itu lho. Janaka mlaku, gak rame, kudu ana cakile ya. Perang dadine. Menang ndi? Akhirnya menang Janaka, tapi sing disenengi dalang iki cakile. Makanya jogete apik. Bahkan cakil itu kulitnya pilihan, gapitnya pilihan. Yang gitu. Kenapa? Soalnya gue joget neng. Cete luwih apik. Janaka biasa. Gusti Allah yang ngono asline.
nanti pembahasan nanti. Jadi lah orang boleh nuakal nih. Seneng. Kira-kira lho ya. Nengok sama aja melok ngono. Makanya ada buku namanya kalau kita bahasakan bahasa, saya membaca buku bahasa Arab. Kalau kita bahasakan kita itu Allah adu jangkrik. Tuhan adu jangkrik. Adu jangkrik ngerti nggak? Adu jangkrik. Saya itu waktu di Mesir itu jalan-jalan ke Loaan itu. Saya pernah di Mesir tapi nggak kuliah. Ikut daurat tadribiyah li ta'lim al-lughah al-arabiyyah wa tsaqafah al-islamiyah. Jadi budaya, libatnya budaya. Jalan-jalan itu baca buku Loaan yang kecil-kecil, bagus-bagus bu. Orang sana itu produktif sekali. Nulis buku dijual. Murah. Ada buku itu lupa saya judulnya. Ada buku Madza ta'rif an-nisa minar rijal wa madza ya'rifur rijal minan nisa, ada itu khusus bicara itu. Ada buku lagi Latakdob yang anu. Tapi buku itu semua nggak ada. Aku gini, saya itu nggak punya buku sekarang. Tapi semua orang dapat buku dari saya. Pak Rektor, Pak Zain sekarang itu dapat. Zainuddin, Haris belum dapat. Nanti ada buku-buku tak beri banyak. Pokoknya sing iso bahasa Arab, Pak Muji enggak karena enggak iso bahasa Arab. Pak Imam juga enggak karena enggak iso. Percuma kan kalau enggak iso. Nah, tak kasih itu. Tafsir Al-Jilani ya, kan 5 jilid tak kasih. Terus apa itu? Al-Futuhat Makkiyah yang 12 jilid, 8 jilid ada 12 ada 16 ada. Tak kasih. Pokoknya buku tak kena kabeh. Ada Tarikh Ibnu Khaldun. Berapa ya? 25 jilid dulu. Tak kena mantuku. Buku-buku tak kena kabeh. Sekarang saya nggak punya buku. Ada tinggal buku wayang di rumah. Ya buku apa itu ada 1, 2, 3. Karena buku itu bagi saya sama. Kenapa? Saya sudah S3 nggak perlu buku. Tinggal mereview aja. Apa? Oh, mengeling-eling itu. Nanti kalau nulis baru golekno. Halaman sekian silahkan baca. Bu bener murah karepmu. Ya, zaman kan gitu juga kan. Jadi dosen yang terlalu sama napusi aja. Yang terlalu normatif apa? Itu ya. Apa? Sama napusi aja. Ya. Saya dulu itu kan dosen filsafat saya itu Pak Profesor Kunto. Bukan Kunto Wibisono, Profesor Kunto Siswa Miharjo. Profesor Kunto Siswa Miharjo almarhum. Seorang positivistik Indonesia satu-satunya. Dosen UGM filsafat. Karena beliau bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Belanda yang kuasai. Belas nggak bisa bahasa Arab, tak hapus sih, beliau itu sangat harus jujur, harus nulisnya buku apa, halaman berapa tunjukkan. Ya karena saya nggak punya buku tak karangkan. Buku ini bahasa Arab dok. Ya apa gitu ya, al-aqil wal maqul apa lah, pokoknya sing ngono-ngono iki lah sing koyo-koyo filsafat ngono. Pokoknya ngono. Tafsir wa tafakkur ngono. Manduk. Ada bukunya nih. Ada semua Prof di saya. Saya enggak usah. Saya nggak bisa bahasa Arab soalnya. Oh, ya udah. Aman. Hanya saya yang dapat B+, semua dapat B-, B maksimal. Satu kelas itu termasuk Pak Zain. Hanya saya yang dapat B+. Karena sejarahnya nggak pernah ngasih A dia. Ya, sejarahnya nggak pernah ngasih A ya sejarahnya. Iya, nggak pernah ngasih A. Berat. C+, B-, B+, B. B+ itu 10 tahun sekali. Iya. Jadi gini rumusnya, zat, af'al, sifat, asma atau sebutan. Jadi nafsu itu satu bendanya, yaitu af'alnya banyak, maka sifatnya banyak, sebutannya banyak. Kalau kita menggunakan parameter teori ini, benda, perbuatan, sifat, sebutan. Zat, af'al, asma, sifat, asma, kan? Ya, Allah itu kan zat. Allah itu duduk Tuhan loh. Ismu zat kan. Kalau zat itu kan huwa saja. Huwa pun bukan tulisan hak wawu loh, bukan. Nanti jangan siapa itu? Yang dalam diri ana, duduk tulisan ana loh. Ya, akhirnya enggak ono apa-apa. Orang Jawa bilang suwung sejatine ono. Yen ono iku dudu, yen dudu iku
Ono yang ono duduk. Lah angel lah, ribet. Makanya jenenge ning rasa, apa? Rasa kan. Nafsu 1, kerjanya 7. Kerjanya 7 kan? Bendanya 1, pekerjaannya 7. Nah, pekerjaan itu melahirkan sifat. Af'al melahirkan sifat. Sifat melahirkan asma atau sebutan. Pekerjaannya jelek, bersifat jelek disebut nafsu jelek. Gitu kan? Pekerjaannya tidak baik disebut nafsu tidak baik. Bersifat tidak baik disebut nafsu tidak baik. Pekerjaannya baik disebut bersifat baik disebut nafsu baik. Yang baik itu apa? Mulhamah. Maka sebutannya para ulama itu misal dalam buku-buku tasawuf, buku tasawuf yang sampean punya apa? Kalau aku duwe ya. Iya, loh, sampean punya apa? Aku punya nanti. Buku tasawuf apa aku duwe. Yang terkenal di ini Jami'ul Usul fil Aulia, misalnya Syekh Naksabandi ya. Syekh Ahmad Mustafa Diyauddin Al-Kamashkonawi An-Naksabandi. Apal aku 2 jilid. Apa saya itu buku itu apa? Halaman sekian sampai apal kabeh. Nanti sama lihat itu tentang nafsu. Namanya Martabah As-Sab'ah. Al-Martabah As-Sab'ah. 7 tingkatan. Amarah bisu, lawama, kemudian mulhamah. Mulhamah itu apa? Tulhim sahibaha fi'lal khairat. Mengilhami pada diri kita untuk melakukan kebaikan. Jadi kalau ada dorongan pada dirimu, aku tak ngene, mau berbuat baik itu oleh nafsumu. Namanya mulhamah. Kenapa? Ya karena amarahmu sudah enggak kau turuti. Tapi sering kamu turuti juga. Enggak usah ya. Nah, enggak itu. Mau bawa ini enggak usah wis. Aku nanti kalau ketemu Yai Mem tak gawa ini, enggak usah eman-eman. Nah itu. Jadi nafsu. Perang. Lah. Semakin banyak melakukan kebaikan, ya atas dorongan mulhamah tadi, maka fenomena berikutnya berupa rasa yaitu mutmainnah. Maka pertanyaan kenapa saya enggak mutmainnah ya? Karena kurang nuruti aja. Dirimu tahu kan? Apa ya aku kok enggak tenang ya? Kamu sering dikongkon berbuat baik enggak melakukan. Atau kalau enggak dikongkon ndang ngelakonono baik kok. Nyapo kono banyak kan pekerjaan itu. Saya itu enggak pernah berhenti, saya enggak pernah berhenti. Karena berhenti sama dengan nganggur enggak oleh bayaran. Pasti itu. Iya rumus tuh. Saya nggak pernah berhenti hidup itu. Pokoknya lek gak ngantuk, gak turu aku. Tidurku hanya kalau udah ngantuk pol. Sebenarnya tadi udah berangkat tuh ngantuk, tidur sebentar ya. Akhirnya enggak. Jadi saya kerja terus. Rumusnya itu 5529. Ya, yas'aluhu man fis samawati wal ard kulla yaumin huwa fi sya'nin. Ada penduduk langit alias wali Allah itu yang berada di bumi. Fenomena apa? Gak pernah leren. Kulla yaumin huwa fi sya'nin. Lah, orang itu disebut itu karena melakukan sesuatu kan? Melakukan sesuatu benar-benar disebut kan? Kamu walaupun tidak wali, lakon amalannya wali, nanti disebut jadi wali kamu. Apa itu? Gak tahu leren. Nyapu-nyapu. Ya, nyapu-nyapu, ngepel-ngepel. Saya itu mobilnya tonggo tak umbah. Iya. Noto sandal di masjid, nggak izin aku. Sandal tak toto, nggak izin aku. Aku orang kepengin di kongkon khutbah gelem nggak masalah. Kongkon ceramah gelem, bagiku sing akeh bayaran iku. Duduk paling ceramah 250 orang mesti karo grundel sing bayar. Tak mire karo muring-muring padahal duduk duwe dhewe. Duwe infak cek dintet barang. Ngono diwekne mubaleke cek kakean anu. Dadi golek sing teko Gusti Allah. Apa itu? Noto sandal. Dol jamaah. Isin apa kowe? Nek isin berat kalah nafsu. Ojo isin. Ojo ora duwe isin. Ora duwe isin. Ilang ngono isinmu. Itu saya lakukan. Pertama ya rada malu-malu. Ngapain malu? Mason malu-maluin. Nah, yes, foto aja. Tonggo tak pel. Kulla yaumin huwa sya'an. Apa? Supaya kita tenang. Nek wis tenang baru dijak ngobrol sama Allah. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah. Irji'i. Rene. Radiyah. Ila rabbiki radiyah. Mutmainnah akan melahirkan radiyah. Tenang. Rela. Kamu rela kan? Kalau rela itu karena kamu tenang. Kamu tenang karena dipanggil Allah. Tandanya apa? Nah, kamu akan dapat ridho.
Berikut mardiyah. Orang itu kalau sudah bisa ridho dapat ridho. Artinya apa? Kamu itu diridhoi, dimardiyah oleh Allah apa enggak? Ya tergantung kamu ridho enggak dengan Allah. Ridho dengan Allah apa? Ridho dengan ciptaannya. Bagaimana, seperti apa, kayak apa? Yaitu atas izin Allah. Seneng wae itu. Delok wong ayu seneng, delok wong elek ya seneng. Delok wong ayu apa maneh? Tambah seneng. Lek seneng ngomong seneng. Nggih. Ya. Lek ora seneng golek ana senenge ngono lho. Nek seneng ngomong seneng ge enggak maksiat kolbi, gitu. Nek ora seneng golekno sampai seneng. Ngono. Aku enggak seneng, temukan sampai kamu seneng. Ya apa sih aku enggak iso bahagia? Golek aja sampai bahagia. Ngono. Iku tasawuf maksudnya. Enjoy aja. Duit teko dhewe. Paksakan untuk senang. Lah paksakan untuk seneng. Carane ngoco gendengi. Kok celok kan ya iya kan rada gendeng aku. Wong gendengi ora elek, gendeng itu genah tur mudeng kan gitu kan. Lah ngono artinya. Nah, maka nafsu itu pekerjaannya 7, bendanya 1. Pekerjaan melahirkan sifat, sifat melahirkan asma atau sebutan. Amarah bisu, lawamah tidak boleh, maka mulhamah. Mulhamah mutmainnah, mutmainnah radiyah, radiyah mardiyah, mardiyah kamilah. Apa kamilah itu? Nafsu kamilah itu atau jiwa kesempurnaan jiwa Muhammad. Apa jiwa Muhammad itu? Diilustrasikan oleh Syekh Kamas Kanawi itu, Syekh Naksabandi dalam Jami'ul Usul fil Auliya, itu yuhibbul kafiro al-imana bima ja'a bihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Delok kafir itu, kalau kita delok kekafiran itu cinta. Semoga bisa menjadi enggak ngamuk-ngamuk itu loh. Ngamuk-ngamuk berarti kamu tutup umat Muhammad. Itu bisa dicek dalam surat Al-Fajr. Surat Al-Fajr itu surat 89. Suratnya hanya 30, ayatnya 30 ayat. Berarti kalau 30 kan? Ya ayyatun nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Berarti 30, 29, 28, 27. 27, 28, 29, 30. Itu surat Al-Fajr. Wal fajri walayalin ashir wasyafi wal dan seterusnya. Akhir itu. Udah ya? Udah berapa menit? 1 jam. Cukup ya dulu ya. Ini pemanasan dulu. Pemanasan kuliah PAI Perspektif Tasawuf. Jadi nanti tak ulangi di luar forum aja. Ini saya cukupkan sekian dulu. Tidak ada tanya jawab, nanti dilihat aja, ditonton dalam YouTube. Mungkin akan menjadi 2 video karena 1 jam. Terima kasih. Ini dia. Ya. Subscribe syarat lulus. Wajib. Subscribe selalu. Nah, fardu ain. Ya. Saya kira begitu untuk pertemuan pertama ini. Terima kasih. Waktu saya kembalikan kepada Kiai Rahmat. Saya akhiri, wa'alafaminkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pegang aja, enggak usah dipijit lah. Tanya jawab ini. Betul. Tanya jawab. Terima kasih kepada beliau Yai Mim yang telah memberikan paparan yang luar biasa. Di antaranya yang perlu kita garis bawahi bahwa kita ini sudah S3, kita harus percaya dengan diri kita sendiri. Jangan mengikuti pendapat siapa tapi diri kita sendiri harus punya pendapat seperti itu. Dan di antaranya kajian tasawuf yang dikaji adalah di antaranya adalah iman. Iman itu adalah dibahasakan dengan mauqira fi dzatil qulub atau fi dzatil qalbi, seperti itu bahasanya. Terus kemudian ada ilmu ini adalah al ilmu fis sudur la fis sutur. Ilmu itu di dada bukan di buku, seperti itu. Kemudian nikmat wa huwa asy'ur, jadi rasa. Kemudian yang keempat adalah takwa, dan yang terakhir adalah nafsu, seperti itu ya. Mungkin dari paparan yang telah disampaikan oleh beliau, mungkin dari teman-teman ada pertanyaan, dipersilahkan. Monggo dari Pak Wasi yang masih jejakan iku, Bah. Yang mana yang jago? Niki kali ini.